Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Markibong, mari kita bongkar. Mari kita react channel Saifuddin Ibrahim. Di video ini Saifuddin Ibrahim ngibul lagi, teman-teman. Mengaku lulusan S2 dan masih punya rencana ngambil S3. Aduh, kakek kampret yang satu ini memang ya, semakin tua semakin lucu, dan semakin tua tentunya semakin pikun, kan begitu teman-teman ya. Mari kita mulai videonya. Baiklah saudara-saudara yang keluarganya Romo, mengerti ini agar Anda dicerahkan kembali. Kalau Anda mengatakan saya bersalah untuk menegur beliau ini, dan saya sudah beberapa kali membuat mereaksi video Romo yang tampil di TV One, dan yang mewakili saya waktu itu adalah putra saya, Saddam Hussein. Dia mengatakan bahwa saya ustadz, dia mengatakan saya adalah pendeta, dia mengatakan saya sudah menyelesaikan pendidikan Alkitabiah saya, dan sampai S2 pun sudah saya lewatin. Kalau begitu saya mengambil doktor saya di Amerika. Kalau begitu S1 sudah, S2 sudah, terus punya rencana mengambil gelar doktor di Amerika. Mungkin Saifuddin Ibrahim ini bercerita kepada saudara kita Saddam Hussein, putra Saifuddin Ibrahim, ya kan. Saya sekolah STT, ngambil ini S1, terus S1 sudah, saya mau ngambil S2. Mungkin seperti itu. Mungkin Saifuddin yang cerita kepada beliau, kepada Saddam Hussein. begitu. Kalau harus ditantang-tantang bahwa ilmu saya itu harus lengkap, sehingga masih punya rencana meneruskan kuliahnya ke S3 dengan gelar doktor gitu. Mari kita bongkar. Ini adalah suara daripada pendeta Budi Asali. Iya. Aku bilang iya, di TikTok ini nggak bisa sembarangan ngomong salah, di report, di ban kita. Makanya kalau orang-orang yang murtadin masuk Kristen terus dia mengajarkan, sebenarnya tuh mereka mau membawa kemana ya itu orang-orang? Kan mereka akhirnya salah menafsirkan tentang Kristus itu. Gitu. Iya, dia pendeta atau enggak pendeta saya enggak tahu, tapi aku tadi tanya, dia enggak sekolah teologi ya kok. Iya. Dia nggak sekolah teologi. Pendeta Budi Asali yang mengatakan Saifuddin Ibrahim ini nggak sekolah teologi, nggak pernah sekolah teologi. Coba, kalau Saifuddin Ibrahim ini bukan pembohong, S1-nya di STT mana? Coba, kalau orang ini bukan pembohong, S1-nya di STT mana? S2-nya di STT mana? Ya. Kalau orang ini bisa menunjukkan, berarti orang ini tidak berkata bohong mengenai S2-nya, kan begitu. Nah, sekarang mengenai kependetaannya atau kartu kependetaannya. Ada semua videonya nih. Di sini masih ada nih. Ya, Anda mengaku pendeta. Banyak orang tanya, pendetanya dari mana Pak Joshua? Saya bilang, saya nggak tahu ya. Ya, banyak orang bilang, apakah Pak Gilbert pernah tahbiskan dia jadi pendeta? Tanya sama Pak Gilbert. Setahu saya, Pak Gilbert tidak punya hak mentahbiskan orang jadi pendeta. Gilbert Lumuendong ya, karena memang dia sering di Pak Gilbert juga. Ya, tapi saudara-saudara yang kekasih,
Setahu saya tidak pernah GBI, Gereja Bethel Indonesia, sebagai sebuah sinode resmi yang mengayomi Gilbert Lumoendong juga dengan Glow Fellowship Centernya itu tidak pernah mentahbiskan yang namanya Saifuddin Ibrahim atau nama lainnya di paspor lainnya itu berbicara tentang Abraham Ben Moses. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Saifuddin Ibrahim atau Abraham Ben Moses itu ditahbiskan menjadi pendeta. Nggak ada Ya, saya nggak pernah dapatkan karena istri saya pendeta GBI. Ya, walaupun saya pernah di GBI, saya sudah pamit dan keluar dari GBI karena alasan yang Anda sudah tahu sendiri lah, nggak usah saya bahas lagi di sini. Nah, saudara-saudara, nggak pernah. Terus di mana dia ditahbiskan jadi pendeta? Saya nggak tahu. Makanya saya bilang sama Sekum PGI ketika itu, ini saya nggak ngerti pendetanya dari mana. Apa enggak sama-sama brur? Enggak, saya belum pernah tahbiskan dia. Saya belum pernah keluarkan SK buat Saifuddin Ibrahim sebagai seorang pendeta. Ya, memang saya pernah bawa pejabat menghadap pejabat di Direktorat Bimas Kristen ya. Ya, saya pertemukan dan memang saya masukkan waktu itu SI sebagai bagian dari kami sebagai orang-orang yang bergerak di bidang misi penginjilan. Tapi saudara-saudara yang kasih, saya sejak itu belum pernah lagi melakukan pertemuan. Tiba-tiba sampai saat ini ada seperti itu. Ya, fitnah seperti ini yang dilontarkan. Nah, saya memang jelas memberikan pernyataan dan tanggapan tentang Anda, Saifuddin Ibrahim, kepada teman-teman dan lembaga-lembaga yang bertanya kepada saya bahwa apa yang kamu katakan itu mencabut 300 ayat di Al-Quran, tidak usah naik. Ini pada saat Pastor Joshua Tewu ini begaduh dengan Saifuddin Ibrahim di YouTube ya teman-teman, di media sosial, saling serang gitu kan. Kalau nggak salah pada waktu itu terkait uang ya, terkait uang donasi KC kalau tidak salah. Jadi teman-teman, Pastor Joshua Tewu tidak tahu siapa yang mentahbiskan Saifuddin Ibrahim ini menjadi pendeta. Tapi orang ini mengaku sebagai pendeta. Jumpa lagi dengan saya, pendeta Saifuddin Ibrahim. Meskipun tidak ada yang mempendetakan saya, tapi saya punya kartunya. Kartu itu kartu asli katanya. Dapat dari mana kartu itu kamu, Din? Sedangkan tidak ada yang mentahbiskan kamu menjadi pendeta satu. Terus kemudian yang kedua mengaku S1 sudah, S2 sudah, di STT mana? punya rencana melanjutkan ke S3. Mau kayak gile lu, Din. Aduh, kakek yang satu ini memang ya, memang kadang-kadang ya kan, kadang-kadang. Perhatikan model rambutnya teman-teman, perhatikan modelnya, model tebing longsor. Ada orang yang satu ini yang selalu mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Islam, saat ini sudah mendapatkan balasannya, ya kan? Hidupnya sudah luntang-lantung, jadi DPO ya kan? Jadi DPO, hidupnya luntang-lantung, ditinggalkan oleh anak istrinya, ditinggalkan oleh istrinya, bukan anaknya yang meninggalkan, ditinggalkan oleh istrinya, ya. Mungkin hidupnya memang bergantung kepada orang lain kan, bergantung kepada orang lain. Hidup sebatang kara. Kalau tidak salah ini hidupnya sudah hidup di gubuk ini, bukan di hotel lagi. Itu menandakan bahwa semakin hari penderitaan Saifuddin Ibrahim ini semakin terasa gitu, atau semakin nampak gitu teman-teman. Ya tapi ya begitulah ya teman-teman. Kalau Saifuddin Ibrahim ini mau berpikir, oh iya ya, kenapa saya menjadi begini? Ini semuanya karena ulah saya. Kalau mikir ya kan. Tapi kan orang ini nggak mikir teman-teman. Nggak mikir, pokoknya hujat aja kerjanya. Ya,
hujat aja, menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Ujung-ujungnya begini, kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah, meskipun 20.000 sebulan, yang penting rutin dikirim ke Saifuddin Ibrahim ke BCA saya katanya. Aduh, kasihan kakek kampret ini. Cukup teman-teman video lawak kali ini. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.